Kemudian pagi ini kita mencoba mengulang fikih sholat kita. Penting kita pelajari tentang sifat sholat Nabi ini supaya kita punya pengetahuan yang komprehensif. Lagi pula penting nggak sih mempelajari fikih diulang-ulang? Penting ya? Penting. Meskipun itu sudah kita laksanakan berulang kali, kita tuh penting sekali mempelajari. Nah, dalam kitab ini dibuka dengan tata cara wudhu Nabi Muhammad SAW. Tata cara wudhu Nabi Muhammad SAW. Ini jangan ingat-ingat bagian pertama yang disebut oleh beliau. Dan ini saya kira menjadi salah satu urat nadi keberhasilan ibadah kita. Yang pertama, jika seorang muslim hendak berwudhu, kata beliau, maka pertama yang harus ia lakukan adalah berniat di dalam hati. Kemudian membaca basmalah berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau melihat bismillah kesannya seperti wajib di dalam wudhu. Nanti kita bahas kedudukannya. Kata beliau, Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Ahmad dan dihukumi Hasan oleh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil, dikatakan ini sebenarnya satu rangkaian panjang. Di sini yang beliau juplik cuma la wudu, tidak ada wudu, liman bagi yang lam yadkurismallah alaih, bagi yang tidak mengucapkan bismillah. Jadi kata-kata la wudu itu penafian, peniadaan, ora dianggap wudu. Wong sing wudu orang nganggo bismillah, kan begitu itu kalau kita melihat teksnya. Ini sebenarnya hadisnya itu dimulai dengan la sholata liman la wudu lahu. Enggak ada sholat, enggak dianggap sholat bagi orang yang tidak wudu. Bayangkan, ini redaksinya kan sama tuh. Yang pertama dikatakan la, enggak ada sholat. Ini benar-benar enggak ada, benar-benar enggak sah sholatnya, ya enggak? Ya enggak, sholat tanpa wudu sah enggak? Enggak, ini redaksinya sama. La sholata liman la wudu lahu. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak wudu. Kemudian dilanjutkan wala wudu, dan tidak ada wudu liman bagi orang-orang yang lam yadkurismallah ta'ala alaih, bagi orang-orang yang tidak mengucapkan bismillah. Kalau kita ngambil teksnya ini berarti orang dianggap wudu nek orang nganggo bismillah. Kalau kita ngambil teksnya, maka saya simpulkan dari belakang dulu. Maka berhati-hatilah kalau jenengan memang kondisinya mampu melakukan bismillah, lakukanlah. Karena kalaupun nanti derajatnya sunnah, ini sunnah yang sangat ditekan. Nah, nanti kita hubungkan dengan bagaimana kalau di kamar mandi, kan itu. Ingat loh, ini persoalan keberhasilan sholat kita. Makanya saya katakan dari awal tentang hadis ini, la sholata liman lam wudu lahu. Tidak ada sholat bagi yang jadi la sholata liman la wudu lahu. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak wudu, wala wudu, dan tidak ada wudu liman bagi orang-orang yang lam yadkurismallah ta'ala alaih, yang tidak mengucapkan bismillah. Jangan ingat-ingat betul. Bagaimana kalau lupa? Kan itu pertanyaannya. Tetap sah. Maka kita bahas kedudukannya. Kedudukan ucapan tasmiyah atau bismillahirrahmanirrahim pada saat kita wudhu. Pendapat yang mayoritas Hanifiyah, Syafi'iyah, Imam Ahmad mengatakan ini adalah sunnah. Tapi sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah yang sangat ditekankan. Kita sekarang bahas. Kenapa teksnya kesannya kok tidak sah tapi kemudian dihukumi sunnah? Kan itu pertanyaannya. Teksnya kan dikatakan la wudu liman yadkurismallah ta'ala alaihi. Tidak dianggap wudu orang-orang yang tidak mengucapkan bismillah. Ya kan? Tetapi kemudian para ulama menyebut la di sini, penafian di sini maksudnya adalah tidak sempurna. Padahal ini masih di dalam hadis yang sama, satunya berarti tidak sah, satunya tidak sempurna. Ini butuh pembahasan. Ini yang saya katakan kita melakukan pendalaman. Kita melakukan pendalaman. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan ada beberapa hadis tentang tasmiyah sebelum wudhu. Tapi menurut beliau semua derajatnya dhaif. Hanya saja karena jumlahnya banyak dan saling menguatkan, maka Al-Albani mengatakan ini derajatnya hasan. Hasannya di bawahnya sahih. Berarti makanya dikatakan ini kalaulah pun sunnah itu sunnah yang sangat ditekankan. Sebagian ulama mengatakan wajib ini.
mengatakan wajib. Dan mahfum di kalangan para ulama. Dan bisa dipahami karena memang bahasanya penafian. Kata-kata la tidak ada berarti kan penafian. Dianggap oral bahasa kita kan. Sekali lagi makanya karena jumlahnya banyak walaupun dhaif saling menguatkan, maka Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan nampak hadis ini dari berbagai macam jalur. Dan kondisinya saling menguatkan, menunjukkan adanya atau eksistensi bahwa ajaran itu ada, bahwa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebelum wudu itu memang ada, itu maksudnya itu, ya kan? Makanya kita perhatikan betul. Kita waktu belajar awal-awal dulu kita belajar tentang Bismillahirrahmanirrahim ada di mana, ya. Kemudian apa maksudnya, ya kan? Ini juga kita sudah pernah pelajari, diingat-ingat lagi. Maka makna la di sini memang yang paling disepakati oleh para ulama adalah tidak sempurna. Nah sekarang mengapa penafian, peniadaan kok dikatakan tidak sempurna, bukan tidak sah? Nah ini dalilnya. Karena ada hadis lain di dalam riwayat yang lain yang sahih yang tidak menyebut tasmiyah, tidak menyebut bismillah di dalamnya ketika para sahabat menerangkan tata cara wudhu Nabi Muhammad SAW. Saya dipahami ya? Satu sisi ya, menyebutkan tidak dianggap wudhu jika tidak menyebut bismillah. Satu sisi ketika para sahabat, setidaknya 2 orang sahabat utama yang menerangkan tata cara wudhu, ternyata tidak disebutkan bismillah di situ. Ya. Ini kan seperti kontradiktif, ya kan? Maka ada ajarannya, sunnahnya, tapi derajatnya sebagai derajat sunnah, tidak sampai wajib. Berarti kalau orang lupa tenan pakai bismillah yo tidak sampai batal. Tapi menyengajakan diri untuk tidak bismillah itu keburukan. Itu. Paham ya sampai di sini? Kadang-kadang kita lupa langsung aja kan. Kadang-kadang kita lupa ini. Dan di antara pekerjaan setan ya itu membuat kita lupa ucapan bismillah ketika hendak wudu. Pikirnya wong wis wudu wis barang apik kok. Orang bismillah ora apa-apa gitu. Karena itu dianggap sebagai ibadah yang tersendiri. Bismillah yo ibadah dewe, wudu yo ibadah dewe, itu maksudnya itu. Ya, makanya kita harus hati-hati. Nah, di antara hadis yang menyebutkan tentang tata cara wudu Nabi Muhammad SAW disebutkan di sini. Itu adalah hadis dari Utsman bin Affan dan Abdullah bin Zaid serta Ibnu Abbas. Ya. Ada hadis dari Utsman bin Affan. Ini hadis yang dikatakan sebagai hadis yang menerangkan tata cara wudhu Nabi Muhammad SAW yang terbaik, yang paling lengkap, karena menyebutkan seluruh sunnahnya. Jadi sekali lagi penafian dalam kata la wudhu, nafi itu artinya menghilangkan ya, menafikan. Seperti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar illallah kecuali Allah. La di situ kan penafian. Dan ini salah satu rukun la ilaha illallah, yaitu peniadaan. Tidak ada. Nah di sini kan tidak ada. La wudu berarti tidak ada wudu. Maknanya adalah tidak sempurna. Jadi sifatnya sampai derajat anjuran, tidak sampai derajat wajib. Hadis tentang wudu Nabi Muhammad SAW yang dari Utsman bin Affan saya sebutkan ini sekaligus untuk mengingat-ingat lagi tentang pelajaran wudu kita. Ini dari pembantunya Utsman bin Affan, yaitu Humron pembantu Utsman, menceritakan bahwa Utsman pernah meminta air kepadanya untuk wudhu. Kemudian beliau pun ingin wudhu dengan air yang diminta itu, dan Utsman bin Affan berwudhu dengan itu. Jadi hadisnya dikisahkan dari seperti itu. Kemudian dikatakan apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, ini yang menjadi keterangan wudhu paling lengkap ya ini. Fa ghassala kaffaihi. Kemudian Utsman bin Affan membasuh kaffaihi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fa ghassala kaffaihi, membasuh telapak tangannya, thalatha marratin, 3 kali. Berarti pertama ini membasuh telapak tangan 3 kali. Nanti di hadis yang Abdullah bin Zaid diterangkan tentang mengapanya, ya, mengapanya. Kemudian summa maudmadho wastantharo, kemudian mengambil air dan dimasukkan ke
mulut. Madmadatu itu kumur-kumur, digerak-gerakan. Ya. Wastansaro kemudian dimasukkan ke hidung, kemudian dikeluarkan. Istinsak dan istinsar. Ini yang di mazhab Syafi'i dikatakan sungguh buruk orang yang tidak melakukan ini. Ya. Tidak melakukan memasukkan ke hidung kemudian dikeluarkan. Berarti kebersihan atas hidung menjelang sholat itu menjadi sesuatu yang penting. Bahkan para sahabat dikatakan jika bukan karena Rasulullah SAW maka mungkin kami tidak melakukan ini karena Pak sakit kan, senut. Ketika kita nyedot itu senut gitu, kayak orang di gurah. Jadi batasannya ya seperti orang di gurah itu, wudu itu. Sampai nyut, nyer gitu kan, iya enggak? Nah seperti itu. Dan ini disebutkan nih, summa madmadha wastansara. Dan ini penting nih. Saya kalau lain-lain mengatasinya itu istinsar sampai sekarang. Jadi kalau misalnya kena debu, saya biasanya langsung alergi, saya langsung ambil sekalian wudu kadang-kadang. Kalau enggak ya hanya istinsar saja. Sampai ke sini keluarin. Itu masya Allah ampuh banget nih, ampuh banget. Kemudian summa ghusala wajhahu. Salasa marratin. Kemudian membasuh mukanya 3 kali. Nanti masing-masing kita jabarkan ya. Definisi wajah, definisi kaffaihi. Ini mas saya katakan di periode kedua ini kita lebih memperdalam, lebih detail dibandingkan pelajaran kita yang lalu. Supaya lebih jelas. Tsumma ghusala wajhahu salasa marratin. Kemudian membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Ini saya lagi hadis dari Utsman bin Affan. Kemudian tsumma ghusala yadahul yumna ilal mirfaq salasa marratin. Kemudian membasuh tangan kanannya sampai mirfaq, sampai ke siku salasa marratin, 3 kali. Nah, kemarin sempat viral ya, ada ustazah yang itu kan disoal kan sekarang. Terkenal ustazahnya sekarang. Kalau melihat hadis ini dikatakan tsumma ghusala yadahul yumna ilal mirfaq salasa marratin. Maka yang dilakukan adalah menyelesaikan ini dulu 3 kali. Bukan begini ya. Ini ajar kita waktu kecil kan. Kemudian tsumma ghusala yadahul yusra misla dzalik. Kemudian membasuh tangan kirinya sama ilal mirfaq. Misla dzalik berarti seperti ketika kita membasuh tangan kanan. Kemudian tsumma masahu ra'sahu, kemudian mengusap kepalanya. Nah, di hadis yang satunya mengusap kepalanya sampai ke belakang, kemudian dikembalikan ke depan 1 kali. Kemudian tsumma ghusala rijlahul yumna ilal ka'bain salasa marratin. Kemudian membasuh rijlahul yumna, kaki kanannya, ilal ka'bain sampai ke mata kaki. Batasnya sampai ke mata kaki, ilal ka'bain. Salasa marratin, juga 3 kali. Jadi bersabar nih wudu nih. Wudu itu bersabar dengan lakukan. Karena ini keberhasilan sholat kita. 3 kali ya 3 kali. Usahakan sesuai dengan sunnahnya. Kemudian tsumma ghusala yusra misla dzalik. Kemudian membasuh kaki kirinya misla dzalik, seperti ketika kita membasuh kaki sebelah kanan, berarti sampai ke mata kaki, ilal ka'bain. Kemudian tsumma qala, kemudian Utsman bin Affan berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hada, berwudu sebagaimana wuduku barusan ini tadi. Ini berikan, dia memberikan contoh kepada orang yang melihatnya. Ini yang menceritakan adalah Humron, pembantunya Utsman. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menceritakan ketika itu Rasulullah bersabda, man, barang siapa tawaddu'a, dia berwudu, nahwa wudu hada, seperti wuduku ini, kata Rasulullah SAW, tsumma qoma faraka'a raq'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, la yuhaddisu fihima nafsahu, kemudian dia khusyuk sholatnya, maksudnya dia nggak mikirin dunia, nggak mikirin urusan dunia, tidak mengkaitkan di dalam sholatnya dengan urusan selain sholat. Maksudnya kalau dikatakan la yuhaddisu fihima nafsahu, pokoknya dia betul-betul
hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini di dalam hadis ini jangan perhatikan dari awal ketika Humron pembantu Utsman menceritakan tentang wudhunya Nabi Muhammad SAW yang dicontohkan oleh Utsman ini, tidak diucapkan di sini tentang bahwa Rasulullah memulai dengan bismillah. Paham nggih? Langsung faghsala kaffaihi, langsung membasuh telapak tangannya salasa marratin. Pokoknya tidak didahului dengan tasmiyah. Ini menjadi dalil bahwa oh ternyata Rasulullah juga tidak mengucapkan bismillah ketika hendak berwudu dari hadis ini. Itulah mengapa walaupun di awal dikatakan la wudu, tidak dianggap wudu, lam yang tidak yadkurismallah alaih, mengucapkan bismillah sebelumnya atau bersamanya, maka la di situ maksudnya adalah tidak sempurna, bukan tidak sah maksudnya, tapi sangat ditekankan. Jadi kalau bukan karena keadaan yang memaksa kita untuk tidak, ya pokoknya kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi ini biasanya diambil oleh setan supaya kita nggak mengucapkan. Nah, itu yang dari Utsman bin Affan. Kemudian hadis dari Abdullah bin Zaid. Amr bin Yahya al-Mazini menuturkan dari bapaknya, dia mengatakan, ini awal dari hadisnya, aku menyaksikan Amr bin Abi Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang tata cara wudu Rasulullah SAW. Jadi ini yang bertanya adalah Amr bin Abi Hasan, yang menceritakan adalah Amr bin Yahya al-Mazini. Kemudian beliau menceritakan fada'a bi taurin min ma'in, kemudian dia meminta. Jadi Abdullah bin Zaid itu meminta bi taurin min ma'in. Taurin itu baskom, sebaskom air. Meminta sebaskom air. Jadi ini cara yang sedikit bisa dengan praktekan juga jika keadaannya memang seperti itu. Dan ini dulu sering saya lakukan kalau di kampung dulu. Ketika belum ada keran, itu kan di jembangan istilahnya. Tahu jembangan enggak? Sama enggak bahasanya? Jadi kita juga ngambil air kemudian masukin jembangan kan gitu. Padasan, kalau yang kesini lagi udah pakai padasan ditaruh kemudian ada ini. Waktu awal-awal kan nggak ada kayak gitu. Biasanya yang jembangan itu kalau kita malam ngambil ya udah disiapkan di jembangan. Kemudian fatwa doa lahum wudu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian dia mencontohkan kepada orang lahum, kepada orang-orang yang ada tentang wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan? Maka dikatakan fa'akfa'a ala yadihi minat tauri, kemudian dia mengambil atau menuangkan air ke dalam tangannya. Faghsala yadayhi salasan, kemudian membasuh tangannya 3 kali. Jadi menuangkan. Ingat loh, dikata-katanya di fa'akfaha, bukan adkhola. Jadi pertama itu dituangkan. Gimana caranya itu? Berarti pakai gayung ya. Kalau nggak pakai gayung gimana caranya kalau dituangkan? Jadi dia menuangkan air ke dalam ini. Jadi dia nggak adkhola, nggak memasukkan tangannya ke dalam apa namanya baskom, tapi menuangkan, kemudian membasuhnya 3 kali. Nah, kenapa ini dilakukan? Di dalam hadis lain dikatakan tentang bahwa kita tuh nggak tahu tangan kita bermalam di mana. Kita tidur nggak tahu tangan kita bermalam di mana. Maksudnya kena najis sepurung. Ya kalau dimasukkan kan jadi masalah ke dalam baskom. Maka dituangkan dan dibasuh 3 kali. Fa'akbaha ala yadihi minat tauri faghsala yadayhi salasan. Kemudian summa adkhala yadahu fit tauri, kemudian mencelupkan tangannya ke dalam baskom. Nah, ini sudah dicelupkan karena sudah dicuci. Jadi kita perhatikan, bersucinya Islam itu luar biasa. Sampai hal sedetil itu tuh diperhatikan. Ini menunjukkan bahwa kita dalam hidup juga harus bersih banget tuh. Ini bersih fisik kan kesannya, tapi bersih hati juga begitu itu. Betul. Bunyinya ya? Oh, di luar tuh. Tak kira apa namanya waker. Jadi dikatakan stuma adkhala yadahu fit tauri, kemudian famadmado wastansaqo wastansaro.
salasan ghorofatin. Kemudian beliau memasukkan ke dalam mulutnya madmadah, kumur-kumur, memasukkan ke dalam hidungnya dan mengeluarkannya dengan, di sini dikatakan salasan ghorofatin, dengan 3 cidukan tangannya. Dengan 3 cidukan tangannya. Berarti di sini udah adkhala. Tangan kita sudah masuk ke dalam baskom karena sudah dianggap bersih. Jadi selanjutnya adkhala semua, bukan lagi ditumbahkan lagi karena sudah bersih. Suma adkhala yadahu, kemudian memasukkan lagi tangannya ke dalam baskom, faghsala wajhahu salasan, kemudian membasuh mukanya sebanyak 3 kali. Suma adkhala yadahu, kemudian masukkan lagi tangannya ke dalam baskom, faghsala yadayhi marrataini ilal mirfaqaini marrataini, kemudian membasuh yadahi tangannya, ini dikatakan 2 kali kalau di sini. Faghsala yadayhi marrataini ilal mirfaqaini marrataini. Jadi kemudian membasuh tangannya ilal mirfaqa, berarti sampai ke sikunya. Kemudian summa adkhala yadahu, kemudian memasukkan tangannya ke dalam baskom, famasah ra'sahu, kemudian mengusap kepalanya. Nah ini juga di sini ada tambahan, yaitu fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidatan. Kemudian diusapkan, dibalik sampai ke depan sebanyak 1 kali. Kemudian tsumma ghusala rijlaihi ilal ka'bain, kemudian membasuh kakinya sampai ke mata kaki. Nanti ada keterangan di hadis lain itu yang tentang masalah itu. Nah praktiknya kita sudah tahu semua ini. Ini saya sedang berdalil tentang bahwa hadis ini pun ketika menerangkan tentang tata cara wudhu Nabi Muhammad SAW ternyata tidak pakai bismillah, itu maksudnya. Jadi ini pengambilan dalil tentang satu sisi kok dikatakan, tidak dikatakan wudhu la wudhu liman lam yadhkur ismallah alaih, tidak dikatakan wudhu seseorang yang tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tapi kok dikatakan hukumnya tidak sampai wajib, padahal itu dikatakan tidak dianggap wudhu. Kenapa? Karena ada hadis ini maksudnya. Hadis dari Utsman dan hadis dari Abdullah bin Zaid, bahwa dua-duanya menerangkan tentang tata cara wudhu Nabi Muhammad SAW. Ternyata di situ tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, sehingga derajat bacaan tasmiyah di dalam wudhu itu hanya sampai derajat sunnah, tapi sunnah yang sangat ditekankan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita di kamar mandi, di kamar mandi hukumnya apa? Kita pikir itu makruh, hukumnya makruh. Makanya sekarang bagaimana gitu? Bagaimana kita menyikapi kalau kita di kamar mandi? Jadi ada pertanyaan kepada para syekh. Al-afdol adalah afdol orang yang mengucapkan bismillah qabla, sebelum ayat khula biniyatil wudu. Jadi sebelum masuk kamar mandi kita sudah bismillahirrahmanirrahim. Dengan bismillahnya itu ditujukan untuk wudu maksudnya. Jadi bismillah di luar kamar mandi dalam rangka untuk diniatkan untuk wudu di dalam maksudnya. Di luar ini masuk. Iya, kalau kita baru mau masuk memang niat wudu, maka kita bismillah dulu. Yang bismillah itu biniatin, dengan niat untuk wudu, gitu maksudnya. Jadi teknisnya begitu. Nah sekarang kalau kita sudah di dalam hendak wudu, bagaimana? Gimana caranya? Dibatin. Nah itu salah satu cara. Tapi yang afdol, kita di sini dikatakan au ba'da an yadhiya hajatahu, atau setelah dia selesai berhajat, maka yakhruju indal babi wa yubasmila summa yadkhulu wa yatawaddo. Jadi kalau menurut ini yang afdol, dia keluar dulu, kemudian dia mengucapkan bismillah di luar, masuk lagi untuk berwudu. Itu lebih afdol. Nah sekarang pertanyaannya, ini nek kaya ngono kok dirasa angel, ini disebutkan di sini. Fa in lam yatayassar dzalik, kemudian kalau dia merasa itu enggak mudah, tidak mau disit bismillah, maka fa innahu yubasmila dzahilal hamam bisautin khafi, yang disebutkan. Jadi kalau dianggap metuku angel lah, wis ribet men, maka terpaksanya dengan mengucapkan di dalam. Kalau di sini khafi itu tetap mengucapkan sebenarnya, ini enggak dibatin kalau berdasarkan dalil yang di sini nih. Ya, cuma enggak dikeraskan, enggak bismillah gitu, tapi gitu. Nah, makanya sekarang dihukumi. Kenapa kok diucapkan? Karena zikir dalam kamar itu hukumnya makruh.
Sementara membaca bismillah untuk wudhu itu sebagian mengatakan wajib, yang tidak wajib pun tadi udah kita bahas. Sunnah yang sangat ditekan, sunnah mengalahkan yang makruh maksudnya. Paham ya? Jadi kalau ada dua keadaan, yang ini makruh, yang ini sunnah yang sangat ditekan, atau bahkan mungkin wajib sebagian, maka yang ini dikalahkan. Maka dikatakan jalan tengahnya adalah mengucapkan bismillah secara khauf, yaitu secara apa namanya, bukan di batin tapi diucapkan liris. Itu yang lebih di kamar mandi. Ini kan tadi dikatakan fa in lam yatasar, dari kemudian kalau kita melakukan keluar dulu kondo kok rosone angel, maka disebut di sini solusinya adalah maka diucapkan di dalam dengan ucapan yang lirih. Kenapa? Alasannya apa? Padahal makruh jika di dalam kamar mandi, karena hukum makruh ini disandingkan dengan hukum sunnah yang sangat ditekan atau bahkan hukum wajib bagi sebagian ulama. Maka yang wajib ini diutamakan dibandingkan yang makruh, maksudnya begitu. Tapi kalau misalnya jenengan mau praktek yang sama sekali dibatin, ya silahkan. Itu salah satu pendapat. Bahkan ada yang berpendapat naik ke tempat WC pindah ke tempat mandinya, ya kan? Yang disoalkan persoalan WC-nya sebenarnya. Nah itu keringanan nih. Ada banyak fikih yang bisa kita ambil dari kegiatan ini. Jadi kalau jenengan praktek, yang penting jenengan punya dasar hukumnya. Nah ini tentang kedudukan Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagi membahas tentang kedudukan bismillah, Pak Tono. Jadi tentang bahwa ada hadis la wudu liman lam yadkurismallah alaihi, tidak dianggap wudu bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah. Nah, apakah lam di situ menunjuk arti tidak sah? Ternyata menunjuk arti tidak sempurna. Walaupun tidak sempurna ini sangat ditekan. Berarti nek sengojo ya maksudnya. Sengojo ora bismillah ini jadi masalah. Gitu. Nah, ini tata cara wudhu yang diawali dengan ucapan bismillah dari kitab Sifat Salat Nabi, tata cara salat Nabi sesuai dengan Nabi Muhammad SAW dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yang kita tahu kitabnya cukup kontroversial. Nah kita bahas karena apa? Kita butuh untuk tahu yang seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.